Sekarang saya mau sebutkan beberapa contoh tentang penafsiran mereka. Jadi mereka terkadang berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Dan kebetulan disertasi saya tentang pendalilan orang-orang pluralis dengan Al-Quran dan hadis. Mereka tahu mereka di atas kebatilan, tapi mereka mau cari-cari ayat supaya cocok dengan apa? Kebatilan mereka. Ingat, tidak ada ayat sama sekali yang mendukung mereka. Tidak ada ulama sama sekali yang seperti mereka. Abdul Muqsid Ghazali dalam bukunya Argumen Pluralisme Agama, ya, melakukan banyak kebohongan. Dia mengesankan bahwasanya Ibnu Katsir berpendapat seperti dia. Dia mengesankan bahwasanya Rashid Ridha berpemahaman seperti dia. Dia mengesankan Al-Qurtubi berpemahaman seperti dia. Enggak ada ahli tafsir yang liberal itu, enggak ada. Itu ngawur total. Tapi mereka melakukan kebohongan, motong-motong perkataan ulama, bahkan motong-motong ayat. Sama dilakukan oleh Zuhair al-Musrawi. Motong-motong ayat, dalil enggak nyambung. Jadi cara pendalilan mereka itu seperti ini kira-kira. Fawailul lil musallin, titik. Celaka orang-orang yang salat, selesai. Tidak dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim apa? Sahun. Yaitu orang yang lari dari salatnya. Jadi fawailul musallin, celaka orang salat binasa, titik, sudah. Dia enggak lanjutkan ayatnya. Mereka seperti itu sering. Contoh pendalilan mereka tentang bolehnya berakidah, bolehnya kafir, bolehnya tidak menyembah Allah, boleh. Kata mereka, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah yang bilang, barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang ingin kafir silakan. Kan bebas, kenapa ente atur-atur? Allah saja boleh. Ya akhi, ayat itu didatangkan oleh Allah untuk mengancam, bukan untuk membolehkan. Lanjutkan ayatnya. Allah mengatakan, inna a'tadna jahannama lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Lanjutan ayatnya, Allah menyiapkan api neraka jahanam bagi orang-orang zalim. Ayat selanjutnya tidak dibaca. Jadi kaidah mereka apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang salat, titik. Zuhair Musrawi contohnya, lihat Islam adalah agama rahmat. Kenapa kita nyala-nyalakan orang? Nabi Sulaiman saja waktu ngirim surat kepada Ratu Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutkan ayatnya. Jangan stop di situ. Apa ayatnya selanjutnya? Wahai Bilqis, datang masuk Islam, kalau enggak saya perangi. Kan begitu ayatnya selanjutnya. Selalu dalilnya begitu. Contoh kata mereka semua agama benar. Memang Allah ingin kita berbeda-beda, tidak boleh satu model. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau sya'allahu laja'ala ummatan wahidatan." Ya. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Walau syaa rabbuka. Kalau seandainya Rabbmu berkehendak, Allah akan menjadikan umat ini menjadi satu, tapi Allah menjadikan mereka berselisih. Titik, mereka tidak lanjutkan. Kata mereka, berarti memang Allah suka kita berbeda-beda agama. Ente mau satu-satukan. Jawabannya, itu Allah tidak sedang berbicara tentang syariat. Tapi Allah berbicara tentang Allah menghendaki demikian secara takdir. Sama seperti Allah menghendaki iblis kafir. Allah menghendaki Fir'aun tetap kafir. Tapi Allah mengirim Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kenyataannya Allah mentakdirkan ada kebaikan dan keburukan. Tapi bukan berarti keburukan tersebut dilegalkan oleh Allah. Saya ulangi. Allah kenyataannya memang berkehendak adanya kebaikan dan keburukan, tapi bukan berarti melegalkan keburukan tersebut. Allah menghendaki memang ada berbeda-beda agama, tapi bukan berarti Allah melegalkan seluruh agama tersebut. Allah menghendaki iblis tetap hidup dan menggoda manusia, tapi bukan Allah melegalkan itu. Makanya lanjutkan ayatnya. Ayatnya selanjutnya kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Ya, Allah akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia yang kafir. Jadi mereka hanya berdalil dengan awal ayat, belakangnya ditinggal. Awal ayat, belakangnya apa? Ditinggal. Itulah cara pendalilan orang-orang liberal. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar cuplikan yang saya sampaikan, ya, karena waktu kita sudah habis. Dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini sudah gambaran umum, ya. Adapun kalau kita menyampaikan syubhat mereka secara detail terlalu banyak, ya. Karena hembusan setan tidak habis-habisnya. Ya. Syubhat terus berjalan. Ya. Mereka terus menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Kasihan orang-orang awam yang tidak punya khalfiyah tentang agama, terjebak. Kalau orang-orang yang pintar saja agama bisa terjebak dengan syubhat mereka yang terstruktur tersebut, apalagi orang-orang awam.
Bayangkan orang-orang baru masuk sekolah agama Islam dicekokin dengan yang aneh-aneh. Lihat mereka ospek ada tulisan areal bebas Tuhan. Tapi tidak bebas iblis. Areal bebas Tuhan. Kemudian mereka berzikir, anjing hu akbar, anjing hu akbar. Apa enggak kurang ajar? Subhanallah. Ya ini berbahaya seperti ini, tidak main-main. Ini saya katakan lagi, pluralisme itu bukan sekedar haram, tapi apa? Kekufuran.